Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, bagus sekali. Kalian sangat rajin untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya, Bu. Teman-teman, adik-adik, ada yang tahu kita hari ini belajar tentang materi apa? Kita akan mempelajari tentang materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor, Bu. Bagus sekali untuk Suci. Artinya Suci sudah belajar sebelum memulai pelajaran. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian kalor. Yang kedua, menjelaskan hubungan kalor dengan suhu. Yang ketiga, menjelaskan tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Terus yang keempat, menjelaskan skema perubahan hujan. Dan yang kelima yaitu menganalisis grafik perubahan hujan. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah yang mengetahui apa itu suhu? Saya, Bu. Baik, bagaimana Clea? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Baik, bagus banget. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada yang lainnya, selain Clea. Apakah suhu dan kalor itu berbeda? Saya, Bu. Baik, Putri gimana? Menurut saya sama, karena sama-sama menyatakan panas suatu benda. Adakah yang berpendapat lain? Saya, Ibu. Ayo silakan, Ismi. Menurut saya tidak sama, Ibu, karena suhu menyatakan derajat apakah benda itu panas atau dingin, sedangkan kalor adalah panas. Baik, bagus jawaban dari Ismi. Sekarang, Ibu mempunyai dua buah gelas. Nah, di sini ada gelas A dan ada gelas B. Baik, Ibu meminta perwakilan kelompok maju ke depan untuk memegang gelasnya. Panas, Ibu. Dan yang gelas yang B dingin. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Jadi, adakah yang tahu kenapa gelas A dan B berbeda? Yang satunya panas dan yang satunya dingin? Karena yang gelas A berisi air panas, sedangkan yang gelas B berisi air dingin, Bu. Bagus sekali jawaban dari Ismi. Nah, Ibu akan lebih jelaskan lagi kenapa gelas A terasa panas, karena terjadi perpindahan kalor dari gelas menuju ke kita, sehingga kita bisa merasakan panas dari gelasnya. Nah, untuk gelas B, kenapa kita bisa merasakan dingin? Jadi di sini terdapat aliran kalor dari tangan kita atau dari tubuh kita ke gelasnya, sehingga kita bisa merasakan dinginnya es karena ada perbedaan suhu. Masih ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu? Sudah, Bu, sudah jelas. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya, manakah yang lebih lama ketika kita memanaskan 1 kilogram air dengan 2 kilogram air? 2 kilogram air, Bu. Baik, Vika, kenapa begitu? Karena 1 kilogram dibanding 2 kilogram itu lebih banyak 2 kilogram air. Berarti karena massa lebih banyak atau lebih besar, maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Baik, bagus sekali jawaban dari kita. Nah, untuk hubungannya bisa ditulis dengan I sama dengan sebanding dengan massa. Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana hubungan kalor dengan suhu? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Baik, Yaya, bagaimana? Hubungannya berbanding lurus, Ibu. Jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebanding dengan
Bu, dari buku yang saya baca, selain ada C kecil juga ada C besar. C besar itu apa, Ibu? Baik, bagus sekali pertanyaan dari Yuni. Nah, C besar itu merupakan kapasitas kalor. Apakah dari kalian ada yang bisa menjelaskan kapasitas kalor? Saya, Ibu. Baik, Lutfia bagaimana? C adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, Bu. Bagus sekali jawaban dari Lutfia. Nah, ketika kita terus persamaannya menjadi T sama dengan I per delta T atau I sama dengan C kali delta T. Ada yang kurang jelas? Sudah, Bu. Baik. Jika kita memberikan sejumlah kalor pada suatu zat, maka kalor tersebut dapat digunakan untuk menaikkan suhu suatu zat tersebut dan bisa berubah dari wujud zat tersebut. Nah, dari anak-anak sekalian, apakah ada yang mengetahui perubahan wujud zat suatu benda? Saya, Ibu. Baik, bagaimana Nur? Dari padat ke cair disebut mencair. Dari cair ke padat disebut membeku. Dari padat ke gas disebut menyublim. Dari gas ke padat disebut mengkristal. Dari cair ke gas disebut menguap. Dan dari gas ke cair disebut mengembun, Ibu. Baik, sangat bagus. Apakah bisa memberikan contohnya? Bisa, Ibu. Untuk dari padat ke cair disebut mencair. Seperti es batu terkena sinar matahari, maka es batu tersebut akan meleleh. Untuk cair ke padat disebut membeku. Contohnya ketika kita menaruh air ke dalam freezer, maka air tersebut akan memadat atau membeku. Dari padat ke gas. Baik, Sofia harap tenang mendengarkan penjelasan dari Nur. Baik, Sofia, karena kalau Ibu rasa Sofia tidak mendengarkan penjelasan dari Nur, silakan Sofia lanjutkan dari apa yang telah dijelaskan oleh Nur. Maaf, Bu, nggak bisa. Kan nggak bisa, namanya dengarkan kepada yang sedang berbicara. Baik, Bu. Nur, silakan dilanjutkan. Dari padat ke gas disebut menyublim. Contohnya seperti kapur barus, Bu. Ketika dia baru beli, dia padat dan masih utuh. Ketika lama-kelamaan dia akan habis dan bentuknya akan mengecil. Dari gas ke padat disebut mengkristal. Di sini saya kurang paham untuk contohnya. Dan untuk selanjutnya, cair ke gas disebut menguap. Contohnya seperti kita memanaskan air. Di sini dari gas ke cair disebut mengembun. Contohnya seperti kita menguap pada kaca yang dingin. Di sana akan terlihat seperti bintik-bintik air dari udara yang kita hembuskan dari. Bagus sekali jawaban dari Nur. Dari jawaban Nur masih kurang dari mengkristal atau perubahan wujud dari gas menjadi padat. Nah, untuk contohnya yaitu salju dan pembuatan garam. Selain dari contoh-contoh yang disebutkan oleh Nur tadi, silakan kalian cari juga secara berkelompok agar lebih banyak kalian mengetahui bagaimana contoh-contoh dari perubahan wujud zat. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Anak-anak, dalam perubahan wujud zat, suhu zat tersebut tetap, sehingga selama terjadi perubahan wujud zat seakan-akan kalor tersebut disimpan. Nah, kalor yang tersimpan disebut dengan kalor laten yang diberi lambang L, sehingga banyaknya kalor untuk mengubah wujud zat dapat dirumuskan sebagai I sama dengan M kali L. Nah, nama-nama kalor laten antara lain yang pertama kalor beku, yang kedua ada Kalor lebur.
di mana berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh penelitian, para ilmuwan memperoleh kesepakatan kalau uap sama dengan kalor embun dan kalau lebur sama dengan kalor beku. Jadi yang sering kita gunakan pada pembelajaran nanti yaitu kalor uap dan kalor lebur. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Bu, saya mau tanya, kalau misalkan es sedang mencair atau air yang sedang menguap, jadi bagaimana persamaan kalornya? Untuk menjawab pertanyaan dari Kiki, maka lebih jelasnya kita menggunakan grafik perjalanan kalor. Ibu, misalkan bisa kalian lihat di buku ajar kalian biar paham. Nah, di sini terdapat suhu awalnya yaitu minus 40 derajat Celcius, lalu dia di suhu akhirnya itu 120 derajat Celcius. Jadi, yang pertama, dari minus 40 sampai titik beku air. Nah, titik beku air itu berada di suhu 0 derajat. Baik, bagus banget. Jadi ketika dia bersuhu minus 40 sampai 0 derajat Celcius, dia terjadi perubahan suhu. Jadi kita lambangkan dengan I1. I1 sama dengan MCS kali delta T. Nah, lalu ketika es tersebut berada pada suhu 0 derajat Celcius, dia mengalami peleburan. Nah, jadi kita lambangkan I2. I2 sama dengan M kali L. Setelah melebur, maka dia akan naik suhunya sampai 100 derajat Celcius. Nah, di sini terjadi perubahan suhu. Jadi persamaannya kita misalkan I3 sama dengan M C air Kali delta T. kali delta T. Nah, ketika air tersebut sudah mencapai 100 derajat Celcius, selanjutnya air itu akan Mendidih. menguap atau mendidih. Benar banget. Jadi persamaan yang terakhir yaitu I4. Persamaannya M kali U. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Karena waktu kita sudah habis, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, sebelumnya siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Putri Bu. Baik, Putri dipersilakan. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Kalor adalah bentuk energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat adalah I sama dengan MC delta T. Dan kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat disebut dengan kalor laten yang dirumuskan dengan I sama dengan M kali L. Macam-macam perubahan wujud zat: mencair, membeku, menyublim, mengkristal, menguap, dan mengembun. Itu Bu. Bagus sekali kesimpulan dari Putri. Berhubung dengan pembelajaran kita sudah selesai. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi sudah tercapai semuanya. Namun untuk lebih pahamnya, kalian kerjakan PR pada halaman 150, dikumpulkan secara individu dan tugas kelompoknya juga. Jangan lupa belajar. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Bu. Baik, sebelum mengakhiri kelas hari ini, kita doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terus tingkatkan semangat belajar kalian. Ya, Terima Bu. kasih sudah mau belajar dengan baik.